manusia itu secara umum tidak ngerti terima kasih. Mencela-mencele. Apa ya bahasa Indonesia mencela-mencele? Saya bingung terjemahnya. Pelin-pelan. Suka menyembunyikan. Sahabatmu yang paling dekat pun sebenarnya kadang-kadang menyembunyikan sesuatu. Terus nggak seneng suka, nggak seneng menderita, nggak seneng susah dikit aja dia cepet-cepet pingin nggak susah. Sengsara dikit dia cepet-cepet pingin nggak sengsara. Itu manusia. Nggak tahan banting, itu manusia. Dan yang terakhir tamak. Dapat 10 mesti pingin 20. Itu karakter dasarnya. Katanya Machiavelli. Nanti dilanjutkan oleh Thomas Hobbes bahwa memang manusia itu karakter dasarnya jelek. Jadi dengan teori ini berarti apa? Manusia itu kalau nggak diatur, wis bebas kita mau ngapain aja, itu mesti dunia rusak sudah. Maka harus ada aturan. Kenapa? Karena karakter dasarnya manusia itu jelek. Kalau nggak percaya coba ya misalnya undang-undang dibatalkan semua, agama, moralitas libur selama 1 minggu. Terus kamu boleh ngapain aja sak seneng-senengmu, tak jamin langsung rusak. Yang ada di pikiran apa mau ngapain, aturan monggo, kamu mau ngambilin barangnya orang nggak apa-apa, mau tidur sama tetanggamu nggak apa-apa, mau pokoknya semua aturan libur, mesti terus rusak kamu. Kenapa? Karena memang ternyata karakter dasar kita itu jelek. Itu menurut Machiavelli. Maka orang harus diatur, bahkan sekali-sekali harus dipaksa. Kalau dipaksa juga nggak bisa, disiksa. Kalau disiksa masih nggak bisa disingkirkan. Cara mikirnya gitu. Jadi kalau kamu besok jadi penguasa, entah di level apa, diatur yang di bawahmu. Diatur nggak bisa, dipaksa biar manut. Dipaksa manut nggak bisa, disanksi, dibikin susah, disiksa. Dipaksa nggak bisa, disiksa. Kalau sudah disiksa aja masih nggak bisa, ya disingkirkan. Ya bu, caranya menyingkirkan, apa dipecat dari partai, apa diapain, dia harus disingkirkan. Karena kalau enggak, dia jadi penyakit, akan jadi benalu, jadi parasit yang merusak sistem secara keseluruhan. Kenapa ya? Karena manusia itu dasarnya jelek, tidak tahu terima kasih, mencela-mencele. Sekarang A, besok bisa B. Dulu katanya pilkada langsung lebih baik, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa. Kamu jangan kaget, itu berarti masih manusiawi. Yang konsisten dulu A, sekarang A itu kan cuma robot. Kalau manusia enggak, pasti itu. Makanya kamu jangan kaget dulu. Kemarin katanya gini, kok sekarang gini. Loh, biasalah, aku kan masih manusia. Itu kan jadiin alasan untuk kamu mencela-mencela. Tapi memang begitu. Kamu sendiri kan nggak konsisten. Coba kamu cermati dirimu sendiri. Dalam banyak hal kamu nggak konsisten juga. Kemarin apa, sekarang apa. Mulai urusan selera, cara berpikir, modus hidup, itu kadang-kadang kamu juga mencela-mencela. Dulu waktu kecil katanya pingin jadi pilot pak, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi, kan ganti. Nggak bisa pak, masa jadi pilot? Saya usuluddin. Jalurnya di mana bisa jadi pilot pak? Nah kamu kuliah usuluddin pingin jadi apa? Pingin dagang pak. Nah kok malah jauh? Apa hubungannya usuluddin sama dagang? Nggak apa-apa pak, yang penting kan kuliah. Ayo, manusia itu sudah mikirnya ora jelas ya ora apa-apa. Padahal kalau ngeritik entek-entekan tapi ya DE sendiri ya ora jelas. Ya, jadi human nature, manusiawi lah, wis ora apa-apa. Malah mengkhawatirkan kalau ada orang konsisten terus, itu mengkhawatirkan. Seandainya nggak mengkhawatirkan, biasanya orangnya membosankan. Nggak seru lah. Orang itu harus dinamis sesuai kondisi. Tapi dinamis kalau dalam agama ya ke arah yang lebih baik. Mencela-mencela tidak apa-apa. Kemarin A sekarang B tidak apa-apa. Tapi dari A ke B itu harus naik level. Jadi tidak ke yang lebih jelek, tapi ke yang lebih bagus. Tidak apa-apa. Saya ingin menghatamkan Quran sekali, ternyata khatam 2 kali. Kamu mencela-mencela, nggak bisa. Ya enggak, itu semakin bagus, tidak apa-apa. Ya kan?
Jangan dimarahi, wah mencela-mencela kamu, katanya katam sekali, kamu katam kok 2 kali, enggak percaya aku padamu. Enggak, itu mencela-mencela yang bagus. Oke, terus maka prinsipnya Machiavelli, karena manusia itu nggak bisa dipercaya, karakter dasarnya itu jelek, maka berhadapan dengan manusia itu lebih baik bikin mereka takut daripada bikin mereka cinta. Katanya Machiavelli, kalau kamu bikin mereka cinta, percayalah, itu bahasanya tak terjemah agak letterlek itu, bajingan-bajingan itu seketika akan meninggalkan cintanya kalau dia melihat ada cinta lain yang lebih menguntungkan. Itu manusia sudah. Sekarang bilang I love you sak pol-pole, tapi kalau ada yang lebih bagus dan kok mau, mesti yang sekarang sak pol-pole ditinggal. Itu manusia. Beda kalau kamu bikin takut dia. Awas loh, kalau kamu berani mutusin aku, fotomu tak sebar. Oh itu aman sudah. Ya kan? Kalau diancam, dibikin takut, itu aman sudah. Tapi kalau masih sudahlah, cintaku sejati padamu nggak mungkin berubah, itu prek, mesti bisa berubah. Nggak bisa, kalau dasarnya cinta itu nggak bisa. Dasarnya loyalitas, dasarnya kesetiaan, nggak bisa. Kalau dasarnya harus takut, katanya Machiavelli. Bikin orang tergantung, bikin orang takut dan khawatir. Kalau kamu nggak milih aku, hati-hati, besok subsidinya tak kurangi loh. Itu kan dibikin takut. Itu. Daripada dosennya ngomong sampai capek, kode etik dipatuhi, jadi mahasiswa yang baik, niat dari awal untuk cari ilmu, mahasiswa malas. Tapi kalau diancam, dibikin takut, awas, ngelanggar kode etik, nilai tak kurangi 20%. Wah, itu mesti mandat mahasiswa. Ya kan? Begitu diancam, dibikin takut, kamu mesti mandat. Tapi kalau dikasih ceramah, dikasih tahu, kita saling memanusiakan, ya jangan macam-macam, tidak iso. Mesti dia nyari yang menguntungkan. Dan itu karakternya manusia, human nature. Jadi katanya Machiavelli, relasi yang paling aman antara pemimpin dan yang dipimpin, bikin yang dipimpin takut sama pemimpinnya. Itu biasanya lebih langgeng kekuasaannya. Makanya dulu zaman Pak Harto kan, pokoknya siapa melawan tak gebuk. Oh itu kan orang sudah mengkerut semua sudah. Tidak berani kan dulu, karena dia punya militer, punya pasukan, punya itu. Jadi orang diancam itu. Tapi kalau cuma diingatkan, dinasehati, tidak masuk. Orang itu selalu nyari yang lebih menguntungkan, lebih bikin nyaman dia, bikin enak dia. Jadi asumsi pertama, dalil pertamanya Machiavelli adalah bikin orang takut itu lebih baik daripada bikin orang cinta padamu. Karena cinta itu bisa mencela-mencela, tapi kalau rasa takut itu biasanya agak permanen. Selama penyebab rasa takutnya belum hilang. Coba aja dalam hidupmu sehari-hari, akan banyak hal yang kalau itu relasinya takut tidak lulus, takut dapat nilai jelek, takut diusir ibu kos, takut kan gitu. Kenapa kok pacarmu nggak kamu masukkan ke kamar? Mesti ya, enggak, itu kan tidak sesuai dengan norma moral, tidak sesuai, mesti bukan itu alasannya. Takut ketahuan bapak kos, nanti orang kampung rame digerok. Ya kan itu yang bikin kamu nggak ngajak pacarmu masuk kamar, takut. Bukan takut dilihat, oh takut Allah selalu melihat, gak percaya. Takutnya mesti ketahuan bapak kos, ibu kos, terus digerutuk orang sak kampung, apalagi kiamat itu sudah. Itu kan rasa takut itu yang bikin kamu. Itu gunanya pimpinan yang bikin takut anak buahnya. Karena ya itu tadi, bikin relasi takut. Itu lebih langgeng. Oke, itu kalau kamu setuju Machiavelli ya. Nah, nanti Machiavelli punya 2 konsep yang terkenal. Yang pertama virtu, yang kedua fortune. Virtu itu apa? Kejantanan, kecerdikan. Nanti ini diwarisi oleh Nietzsche, melahirkan konsep namanya Superman. Jadi pemimpin itu adalah mix gabungan antara virtu sama fortune. Virtu itu kualitas personal,
Yang dibutuhkan seorang raja, seorang pimpinan untuk memimpin negaranya. Jadi semakin tinggi kualitas virtunya, maka dia semakin aman kekuasaannya. Yaitu antara lain ciri-ciri virtu itu misalnya pinter, berani, strategis, taktis, teliti, tegas, pemaaf sebagai reputasi, ada dukungan masyarakat, dukungan negara. Pokoknya itu berarti kalau kamu punya itu semua, berarti kamu kuat di virtu. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri. Orang semakin mandiri semakin kuat virtunya, semakin jantan. Semakin cerdik semakin kuat virtunya. Semakin punya banyak relasi semakin kuat virtunya. Ini faktor-faktor yang bisa dikontrol dan bisa diusahakan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu namanya virtu. Baik faktor personal maupun faktor sosial. Cirinya pemimpin yang punya virtu, kalau katanya Machiavelli, yang pertama tekun dan paham politik. Kalau tidak ngerti politik, jangan jadi pimpinan. Berarti dia virtunya lemah. Terlalu jujur jadi kiai, virtunya lemah. Dia harus paham politik, karena permainan tata masyarakat. Kalau enggak, dia malah dipermainkan oleh yang dia pimpin. Jadi dia harus paham politik. Yang kedua, dia harus cerdik. Kalau di Machiavelli, cerdik itu agak semi licik. Harus agak licik dikit. Kalau terlalu lugu, terlalu jujur, wah, cepat kalah. Lugu ndak apa-apa, jujur ndak apa-apa, tapi ini dalam rangka licik, dalam rangka cerdik. Nah, itu berarti dia kuat virtunya. Orang anggapnya, wah ini loh pimpinan yang baik. Dia lugu, nggak neko-neko, pikirannya lurus. Nah, tapi sebenarnya ini cuma gaya aja, pencitraan aja. Maka itu sebenarnya cerdik dia. Dalam tanda pintu titik-titik-titik licik. Tapi berarti dia pemimpin yang jos itu, virtunya kuat. Menurut Machiavelli loh ya. Jadi ketemu lawan gimana, ketemu kawan gimana, itu bisa ngatur sendiri. Itu cerdik. Yang kedua, pinter perang, pinter konflik, dan pinter diplomasi. Jadi pinter diplomasi itu negosiasinya, bisa diskusi, bisa debat, bisa mempengaruhi orang, bisa, itu berarti ahli perang dan ahli diplomasi. Tidak tergantung pada nasihat atau kekuatan orang lain. Semakin dia tergantung pada penasehat orang-orang sekelilingnya, semakin dia pemimpin yang lemah. Dan pasti nggak awet kekuasaannya, karena sangat kemungkinan orang-orang sekelilingnya ini memanfaatkan dia untuk kepentingan mereka. Semakin banyak jumlah penasehat dan juru bicaranya, itu berarti menunjukkan semakin lemah pemimpin itu. Nggak wani ngomong dewe. Terus mandiri, punya karisma. Oh, itu punya karisma itu kan yang agak berat itu nggak bisa otomatis, itu harus agak jangka panjang karisma itu. Semacam aura, semacam power yang bikin orang nggak usah diperintah jalan sendiri. Itu berarti dia punya karisma. Yo, kalau teori karisma yo bisa lah nanti belajar di Weber. Itu karisma. Jadi kalau ada orang yang rajin, pinter politik, cerdik, ahli perang, ahli diplomasi, mandiri, nggak tergantung orang lain, kemudian punya karisma, pilih aja jadi presiden. Indonesia mesti jos. Itu pemimpin yang memiliki virtu. Cuma virtu ini hanya 50%. Meskipun sangat penting. Yang 50% lagi bukan virtu, tapi fortuna. Yois kayak Dewi Fortuna lah, kamu kenal kan? Ya memang itu asalnya dari Dewi Fortuna. Keberuntungan. Kalau virtu itu hal-hal yang bisa dikontrol, kalau fortuna itu hal-hal yang di luar kuasamu. Itu fortuna. Kayak di Indonesia ini loh, sebagus apapun kamu jadi presiden, kalau tiap hari digempur dengan bencana alam,
itu ya wassalam guys. Ya kan, itu namanya fortuna. Secanggih apapun dirimu, tapi kalau banyak hal tidak terduga, tidak, itu berarti fortuna. Pemimpin akan sukses kalau virtunya kuat dan fortunanya pas. Fortuna itu ya tak bilang tadi, Dewi Fortuna. Dewi Fortuna itu dewi dari Yunani sebenarnya, dewi mitologis yang tugasnya menyebarkan keberuntungan. Kalau di gambarnya itu biasanya dewinya agak punya, pakai selendang panjang, terus jalannya di atas awan, tapi matanya agak ketutup. Matanya ditutup kain, tapi dia bagi-bagi harta, bagi-bagi keberuntungan. Jalannya sama kambing, yang dari tanduknya kambing ini terbuat dari emas, yang dari tanduk ini bisa muncul macam-macam. Cuma karena dia buta, jadi ngambil harta dilempar, jatuhnya ke siapa nggak jelas. Mungkin orang yang rajin tekun kerja dapat, tapi kadang-kadang orang malas yang ngerti apa-apa juga dapat. Jadi keberuntungan itu kan seperti itu, tidak bisa diprediksi. Kamu yang belajar mati-matian nggak lulus, temanmu yang nggak belajar nggak pernah masuk malah dapat A. Nah, itu berarti tadi malam dia dapat Dewi Fortuna. Jadi mengharapkan keberuntungan. Makanya sepak bola itu kan kalau sudah buntu, nah, mesti orang merindukan Dewi Fortuna. Semoga Dewi Fortuna berpihak pada kita. Kan selalu begitu. Kamu selalu nunggu Dewi Fortuna. Indonesia melawan Barcelona, itu kan kamu mesti semoga Dewi Fortuna, kan selalu gitu. Yang ditunggu Dewi Fortuna, karena itu Dewi yang bagi keberuntungan. Nah, seorang pemimpin juga butuh fortuna. Meskipun nanti di belakang katanya Machiavelli, pemimpin yang dahsyat adalah pemimpin yang virtunya sangat besar, sehingga dia punya kapasitas untuk menyikapi, merespon apapun fortuna yang ada. Jadi saking dahsyatnya pemimpin ini, ada kondisi tak terduga apapun dia bisa merespon dan punya kapasitas, punya kekuatan untuk merespon. Kalau ada pemimpin kayak gini, berarti dia pemimpin dahsyat. Orang itu kan menunggu keberuntungan, tapi keberuntungan apapun yang datang, atau jangan-jangan keberuntungannya nggak datang, atau malah ketidakberuntungan yang datang, dia siap, karena dia punya virtu yang sangat luar biasa. Nah itu, jadi sebenarnya hidup kita itu 50-50, tapi bisa kamu bikin 75-25. Syukur-syukur bisa kamu bikin 90-10 antara virtu dan fortuna. Semakin virtumu tinggi, semakin fortunanya rendah. Fortun itu kan yang tidak terkontrol, tapi semakin virtumu tinggi, yang tidak terkontrol akan jadi terkontrol. Nah itu kepemimpinan. Jadi cari pemimpin yang dia punya kapasitas luar biasa, yang bisa menyikapi banyak masalah tanpa harus pasif nunggu keberuntungan, nunggu kebetulan. Karena kebetulan itu kan beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu virtu, kalau kebetulan itu fortuna. Jadi pemimpin yang bagus itu yang virtunya luar biasa dan bisa merespon segala fortuna. Oke. Kalau di Machiavelli analisisnya agak gender. Kalau virtu itu laki-laki, fortuna itu perempuan. Dan perempuan itu harus ditaklukkan oleh laki-laki. Kalau tidak dunia rusak. Ya, kan itu kan kalimatnya itu kan. Jadi fortuna itu seperti seorang perempuan yang harus ditempatkan di bawah laki-laki. Dia harus dianiaya dulu, dikerasi dulu, terus ditaklukkan. Nah itu fortuna. Karena tanpa kekerasan perempuan tidak akan apa ya, mau ngomong apa. Oke, jadi fortuna itu perempuan. Laki-laki harus bisa merespon apapun yang dikeluarkan oleh perempuan. Perempuan itu kan biasanya tidak terduga kan. Kita anggap biasa-biasa, lu kok marah. Kita lagi guyon, lu kok tersinggung. Nah itu kan perempuan. Analoginya Machiavelli.
Maka kamu harus punya virtu yang luas, yang tinggi, yang besar, sehingga dikagetin apapun nggak kaget. Tiba-tiba marah, biasa, sudah kuduga. Kalau marah diginiin aja. Lo kok tersinggung? Diginiin aja kalau tersinggung. Lo kok gini? Itu berarti pemimpin yang luar biasa. Lo kok rakyatnya demo? Kalau demo gampang, beli nasi bungkus. Lo kok ya kayak gini? Gampang. Jadi itu virtunya tinggi berarti. Nggak gampang, bingung. Lo kok gini ya? Gimana ya? Ayo kita sidang, ayo rapat. Sesuai. Pemimpin yang virtunya tinggi itu nggak kesuai, karena dia selalu punya tips yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Itu virtu sama fortune. Oke, ambil nafas sebentar biar nggak terpengaruh. Nanti ada beberapa filosof yang kamu harus cermat menyikapinya, termasuk Machiavelli. Logik seperti yang digunakan Machiavelli itu sebenarnya sangat berguna kalau kamu menggunakannya pas. Konteksnya pas, ruangnya pas, waktunya pas, akan luar biasa. Tapi begitu keliru, ya yang terjadi seperti hari ini ketika Machiavelli disetan-setankan orang. Oke, itu tadi sudah tak jelasin kan, hubungan virtu sama fortuna. Nah, itu yang pertama. Yang